Belum lagi yang e-money ya, dompet digital. Itu ada semua. Ada semua. Jadi sebenarnya ini menguntungkan banyak pihak. Iya, iya. Termasuk orang miskin. Termasuk orang miskin, hingga sektor perbankan karena putaran uangnya besar. Terus kan sering kita dengar, oh di blokir sudah sekian ribu gitu. Coba tanya, isinya berapa Pak? Iya itu makanya dari blokiran itu cuma sekian miliar gitu ya. Boro-boro miliar. Nggak sampai. Berapa ratus juta? Terakhir yang aku dibisikin isinya cuma 60 juta. 60 juta. Kerucut banget ya. Sementara putarannya 400 triliun. Artinya apa? Artinya ya itu. Sebelum diblokir kan udah diblokir. Iya. Berarti dia udah tahu dong. Iya, kok bisa tahu? Nah, ini yang menarik. Nah, itu tadi. Jadi 11 orang, 10 orang yang ditangkap itu ya, di Komdigi itu peanut. Oke. Masih sangat peanut. Kita belum lihat sektor yang lain. Ini kalau dilihat bukan hanya dari judi online, tapi dari sisi taruhlah politisnya gitu. Nah, pengungkapan 10 atau nyaris 11 orang ini di Komdigi, itu kira-kira arahnya kemana? Siapa yang kira-kira mau disasar? Nggak tahu. Atau apakah gotong royong ini sudah mulai mau bubar? Susah ya. Jadi apa namanya gini, waktu ini diungkap gitu ya, kita kan nggak kaget ya. Kami nggak kaget di tim karena kita udah tahu dari setahun yang lalu. Cuman apa iya ini bentuk keseriusan mau ngungkap judul secara keseluruhan? Yakin gitu loh, karena pemainnya seperti tadi gue bilang, ini udah jadi ekosistem yang lebar sekali dan meninggi. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Tahu. Gitu loh. Bahkan ada orang-orang yang awalnya bukan siapa-siapa, sekarang jabatannya tinggi gitu kan? Iya, dari dulu juga. Iya, gitu kan. Dari dulu juga udah mereka dari grassroots sampai elit itu semua player gitu loh, pemain. Nah, 11 ini apa gitu loh? Apakah bentuk sebuah tawar-menawar politik misalkan sekedar itu, atau memang serius mau bongkar semuanya? Kalau mau bongkar semuanya, ya itu tadi Republik bubar. Gimana dong? Nanti namanya bukan RI tapi BRI, bekas Republik Indonesia. Apa? Ya, ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Dan apa-apa dan sujud. Sujud. Sujud dan apa-apa. Sudah yuk biar selesai. Menolong. Gonggong dan apa biarin. Biarin Pak, biarin. Ini siapa gua? Nah, Ini siapa? Ini siapa? Sudah ikut mereka yang dia orang tua. biarin dan biarin. Udah. Kesalahannya kan memang ngomong dari temennya, Pak. Kita di sekolah aja. Kok. Jangan. Oh, sorry. Jangan. Permintaan maaf ini saya sampaikan kepada SMA Gloria II, kepada orang tua siswa, terutama kepada Ethan dan kedua orang tuanya. Selama ini saya lebih memilih diam. Saya lebih memilih untuk introspeksi diri atas perbuatan yang terjadi. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya untuk istri dan anak saya. Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Farid ini luar biasa nih, netizen yang berani mengungkapkan, menjadi mediator, menjadi posko dari laporan orang-orang terutama yang ada di Surabaya, di Jawa Timur, yang merasa diperas oleh Ivan Sugianto dan kawan-kawan. Jadi ada beberapa pemain ini yang main judol ya, bukan bandarnya, main judol. Kemudian dia berhenti. Nah, teman-temannya masih main tuh, dia berhenti. Nah, yang berhenti ini yang diciduk. Kemudian diperas ya dengan data-data bukti-bukti yang ketika dia main judol. Tapi yang sedang main judolnya tidak diciduk. Nah, ini kan jadi pertanyaan.
Jangan-jangan karena uang nggak masuk ke judol, wah diperas. Kan begitu tafsir masyarakat hari ini. Kita lihat satu persatu. Farid akan mengungkap aduan-aduan dari netizen korban pemerasan Ivan Sugianto dan oknum Polda Jatim. Salam presisi Pak Jenderal Listio Sigit. Izin, kita sudah berusaha sabar menunggu klarifikasi Humas Polda Jatim, tapi ternyata diabaikan. Terpaksa no viral no justice. Dan kami netizen menagih janji ucapan, jika ada anggota Bapak yang terlibat judi online, maka saya akan berhentikan atau pecat. Kita tunggu ya. Sekarang kami tagih janji itu. Kita buka kotaknya. Satu-satu. Kotak yang dibuka berisi pengakuan korban pemerasan Ivan dan oknum Polda Jatim. Malam Bang, setelah memantau akhirnya berani dan Abang DM Abang hari Kamis tanggal 7 November kemarin aku ditangkap di tempat kerja. Nanti detailnya ada di bawah ya. Polda tak sudi respon dugaan relasi Ivan Sugianto dengan aparat. Kok tak sudi? Nah ini ya. Oke, kita lihat. Udah nyebur kepalang basah, kata Farid nih. Kalau tidak ditanggapi pihak Polda Jatim, saya lebih baik up ini di media sosial. Biarkan netizen yang menilai terkait Ivan maklar kasus judi online. Ini penjelasan dari, namun dirinya kritik, dirinya tidak memberikan jawaban apapun soal adanya dugaan pelepasan tersebut. Oke, oh ini dari ini ya, dari Polda Jatim yang tidak kooperatif barangkali maksudnya begitu ya. Kami akan menindaklanjuti untuk mengkonfirmasi petinggi Subdit 3 hingga kami akan meminta Kapolda Jatim Irjen Pol Imam Sugianto untuk buka suara atas kebenaran ini. Nah, oke, kita mulai. Nah, ini. Siapa Roni ini? Dia meminta korban uang 50 juta kepada korban. Kenapa si korban yang berhenti main judo malah yang ditangkap? Jadi proses penangkapan para korban ini hampir sama menurut korban yang bercerita melalui DM kepada Farid ini ya. Jika memang Ivan tidak ada kaitan dengan oknum Polda Jatim, kenapa harus dibawa di Polda Jatim proses pemerasannya? Dan siapa yang mengeluarkan surat penangkapan korban ini? Korban yang ditunjukkan surat penangkapan di map merah, artinya oknum-oknum ini sudah terbiasa dengan template yang sama. Nah ini kebaca nggak ya? Saya pakai kacamata dulu deh. Ya, kalau teman saya pemain Bang, hampir tiap hari main. Malah ada teman yang cerita pas sore saya ditangkap itu, teman yang lain juga pas lagi main. Tapi saya nggak pernah main lagi, justru ditangkap. Orang kantor yang sini tuh berarti saatnya up. Untungnya tidak Bang, cuman beberapa teman saja, petinggi kantor tidak ada yang tahu, malah dikiranya debt collector. Ini dia cerita tentang penangkapan ya. Nah, malam Bang, setelah memantau akhirnya berani DM Abang hari Kamis 7 November kemarin aku ditangkap di tempat kerja disangka nyebar kode referral link akun judi. Dibawa ke Polda Jatim padahal aku sudah lama berhenti. Yang dijadikan bukti hanya bonus mingguan di history tercatat 21 Oktober. Kemarin nggak ada history main. Akhirnya dimintain 50 juta oleh temannya Ivan, namanya Roni. Setelah nego-nego dikasihlah waktu. Kemudian akhirnya saya dipinjemin saudara, dan yang nyodorin surat bermaterai bisa bebas itu ya si Ivan ini. Jadi Ivan yang menyiapkan materi kertas pembebasan dengan bermaterai. Luar biasa ya. Jadi dia agen barangkali ya, agen Polda mungkin begitu maksudnya. Meres-meres orang yang sudah tidak berjudi dengan bukti ketika dia berjudi, sedangkan para penjudinya dibiarkan. Kan aneh ini. Jadi template-nya sudah disiapkan, ceritanya masuk nih ke Ivan katanya. Oke, penangkapannya di dalam apa di luar kantor? Di dalam Bang, 2 orang yang nangkap, 1 nunggu di luar. 3 orang jadi yang nangkap ya. Kita lihat lagi. Ketemu Ivan pas di Polda, Gedung Subdit 3 Unit 5 Jatanras. Jadi Ivan ini ngantor di Polda.
Luar biasa ini. Bagaimana ini? Sama si gendut yang ada di video ini yang nyuruh sujud itu. Ada juga orang itu. Ini. Unit 5 perjudian. Perjudian tulisannya. Subdit 3 Jatan Ras. Luar biasa. Pantesan dia begitu sombongnya ya. Nah, ini orang-orangnya. Yang dilingkarin ini. Luar biasa ya. Ahli hukum dan kawan-kawan netizen yang lebih paham silakan bicara katanya ya. Ini ketangkep unit 5, ada yang ketangkep unit 3. Karena setiap unit beda kanit. Kanitku Pak Zaini. Jadi ruang-ruang pemerasan ini. Bagaimana Pak Listio Sigit? Apakah mau dibiarkan saja ini terjadi? Tentu jangan dong.